Indikator yang sedang Anda lihat ini adalah RSI, akan tetapi yang sudah dimodifikasi menjadi sangat unik dan menjadi sangat-sangat powerful. Kita akan langsung saja plot indikatornya pada TradingView ya teman-teman. Ini adalah chart EUR USD di time frame H1, akan tetapi indikator ini bisa digunakan di semua instrumen dan juga di semua time frame ya. Kita ke bagian indikator ya teman-teman, lalu kita ketik aja RSI Prime begitu ya. Maka akan muncul nama indikatornya adalah RSI Prime dalam tanda kurung chart prime, karena chart prime ini adalah orang yang mengkode atau mengcoding indikator ini. Kita klik aja di sini ya teman-teman, maka akan tampak indikator RSI Prime-nya seperti ini. Ini adalah perbedaan antara RSI Prime dengan RSI yang biasa ya teman-teman. Pertama, dari sisi penampilannya saja secara visual sudah sangat berbeda ya. Di sini ada candlestick-candlesticknya ya teman-teman. Lalu kemudian kita melihat juga di sini misalkan contoh RSI Prime-nya ini dia sudah ada di wilayah overbought, sedangkan RSI biasanya belum ya. Jadi ini adalah sekali lagi RSI yang sudah dimodifikasi yang dengan visual yang sangat menarik sekali, tentunya juga dengan fitur-fitur yang sangat powerful. Selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur yang ada ya teman-teman pada indikator ini. Kita klik aja ya. Jadi untuk stylenya ya teman-teman, ini dia ada macam-macam, ada yang candle with patterns. Candle with patterns ini defaultnya ya. Kemudian ada Heikenhashi dan juga ada line ya teman-teman. Kita coba dulu dengan candle with pattern. Jadi ini ada candlenya di RSI-nya ya. Jadi sangat amat menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita pilih candle with pattern itu ini ada contohnya, ini adalah engulfing ya teman-teman. Jadi ada tertulis pola chartnya ya. Kemudian kalau kita pilih candle yang biasa ini, maka dia akan candle yang biasa aja, nggak ada pola chartnya, pola candlenya. Kemudian kalau kita pilih Heikenhashi ini, maka akan muncul Heikenhashi ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu Heikenhashi seperti ini, sangat keren banget ya. Kemudian ada juga line ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti teman-teman of course bisa pilih apapun bentuk candle yang teman-teman suka, bentuk chartnya ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa colorize. Colorize ini akan kelihatan kalau kita misalkan pilih candlestick with pattern, candle with pattern gini ya teman-teman. Kita pilih ini lalu kita colorize. Nah, seperti ini ya teman-teman, maka candlenya ini akan ada warnanya ya. Jadi kalau dia udah di overbought sekali itu warnanya merah seperti ini ya teman-teman. Sedangkan kalau dia udah ada di oversold sekali, yang ada di bawah ini warnanya menjadi biru ya teman-teman. Jadi ini sangat amat menarik sekali. Untuk settingannya kita biarkan default aja ya teman-teman. Jadi lengthnya ini 24, smoothingnya 3, dan auto EMA-nya juga kita aktifkan ya teman-teman. Auto EMA ini adalah garis yang ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan contohnya kita uncheck, maka EMA-nya ini akan hilang ya teman-teman. Jadi kita masih butuh EMA-nya, kita akan cek aja EMA-nya seperti ini. Kemudian di sini juga ada color candles overlay ya teman-teman. Jadi kalau kita centang begini, maka candlestick yang di atas ini dia akan punya warna ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini kalau misalkan dia warnanya lagi orange atau merah, itu berarti dia lagi ada di area oversold, overbought sorry ya. Kalau misalkan dia biru begini, itu tandanya memang RSI Prime-nya itu dia lagi ada di wilayah oversold ya. Jadi sangat amat nyaman sekali. Sekarang kita akan bahas teknik entry yang pertama, yaitu divergence. Untuk candle RSI Prime-nya kita bikin aja yang default, yaitu candle with patterns. Divergence adalah sebuah kondisi di mana arah harga itu dia berlawanan dengan arah oskilatornya, dalam hal ini RSI Prime-nya ya. Di sini kita melihat harga itu dia naik membuat higher high, akan tetapi sebaliknya RSI Prime-nya ini dia turun membuat lower high. Kondisi ini disebut sebagai bearish divergence dan posisi yang diambil adalah posisi sell. Perlu dicatat juga agar strategi ini valid ya teman-teman, puncak daripada harga maupun RSI Prime-nya ini harus punya minimal 3 puncak untuk strategi divergence ini ya. Di sini kita melihat ada 1, 2, dan 3 puncak. Jadi minimal ada 3 puncak. Kalau kurang dari 3 puncak berarti kondisinya belum tercapai dan tidak ada sinyal yang dihasilkan. Konfirmasi entry sell-nya dilakukan ketika candle pada RSI Prime-nya ini dia close di bawah moving average-nya. Entry sell dilakukan pada next candle-nya pada opening-nya ya teman-teman. Kemudian stop loss-nya kita letakkan di atas swing high terakhir ini, jangan terlalu mepet-mepet ya, di sekitar sini ya teman-teman. Lalu untuk targetnya kita bikin risk reward ratio itu 1:2 ya teman-teman, kira-kira di sini.
Teknik yang kedua adalah apa yang saya sebut sebagai level 50 ya teman-teman. Jadi ada 3 langkah atau 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Langkah yang pertama adalah harga itu dia wajib ada di atas EMA 100 ya. Jadi garis biru ini adalah EMA 100 ya teman-teman. Ini menunjukkan market yang bullish ya. Jadi nanti untuk market yang bearish itu logikanya tinggal dibalik aja ya teman-teman. Itu adalah langkah yang pertama, harga wajib ada di atas EMA 100. Kemudian langkah yang kedua adalah RSI Prime itu dia gagal break pada support 50. Kejadiannya yang ini ya teman-teman. Jadi ini adalah level 50. Nah ini RSI Prime-nya itu dia gagal break di bawah support 50-nya ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah candle RSI Prime-nya itu dia close balik di atas moving average-nya ya. Jadi kejadiannya itu yang ini ya teman-teman. Jadi setelah dia ketahan di support 50, kemudian candle-nya ini dia close kembali di atas moving average-nya. Entry buy kita letakkan di next candle-nya ya teman-teman. Jadi pada next candle-nya ini kita taruh entry buy-nya di sini di opening dari candle-nya ya. Kemudian untuk stop loss-nya kita letakkan di bawah sini, di bawah moving average-nya ya teman-teman. Atau di sini ada last swing low-nya juga. Kita bisa meletakkan di bawah last swing low-nya juga ini ya teman-teman. Kita bisa perkirakan kita letakkan di sekitar sini. Yang penting yang jelas adalah stop loss-nya sekali lagi jangan terlalu mepet-mepet ya teman-teman. Kemudian untuk targetnya kita juga bikin risk reward ratio-nya itu 1:2 ya. Kita bikin risk reward ratio-nya 1:2 seperti ini ya teman-teman. Untuk pengertian RSIP itu dia gagal break di bawah level 50, itu dia termasuk false breakout ya. Perhatikan ya teman-teman. Jadi ini adalah variasi di mana RSI Prime-nya itu dia gagal break di bawah support 50. Itu termasuk yang ini ya teman-teman. Jadi kita melihat di sini RSI Prime-nya dia turun ya teman-teman, akan tetapi dia sempat break nih ya. Dia sempat break di bawah level 50, akan tetapi dia nggak sampai masuk ke level oversold ya teman-teman. Jadi ketika itu terjadi, ini masih kita anggap level support 50 ini dia masih bertahan ya. Kenapa? Karena sekali lagi RSI Prime-nya itu dia gagal masuk ke dalam level area oversold ya teman-teman. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kita melihat crossover-nya antara RSI Prime-nya ini dengan moving average-nya ini dia terjadi di bawah level 50 ya teman-teman. Kalau itu terjadi maka kita signalnya kita nggak ambil ketika terjadi crossover ini, tapi signalnya itu kita ambil ketika candle itu dia close balik di atas level 50-nya ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh yang kedua, dan ini juga kita anggap sebagai RSI Prime-nya itu dia gagal untuk break di bawah support 50, tapi dia sudah rebound balik ke atas level 50. Untuk trade sell logikanya tinggal dibalik aja. Jangan lupa untuk selalu menguji coba metode apapun yang Anda pelajari sebelum Anda menggunakannya di akun real. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.